Selamat datang di mata kuliah Rekreasi, Wisata, dan Olahraga Air. Kali ini saya akan menyampaikan dengan topik rekreasi dalam pariwisata. Apa itu rekreasi? Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang di samping bekerja. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, bermain, dan melakukan hobi. Rekreasi merupakan salah satu tujuan utama dari pariwisata, dan kegiatan ini mencakup dua aspek. Satu, penyegaran kembali badan atau pikiran. Dua, mendapatkan hiburan, keadaan santai, dan kesenangan. Rekreasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang secara sengaja sebagai kesenangan atau untuk kepuasan, umumnya dalam waktu yang senggang. Pariwisata dan rekreasi saling terkait, karena pariwisata mencakup rekreasi sebagai bagian dari perjalanan wisata. Oleh karena itu, keduanya berkaitan dengan mempengaruhi satu sama lainnya. Misalnya, keberhasilan rekreasi dapat meningkatkan kegiatan wisatawan dan menarik lebih banyak wisatawan. Sementara pariwisata akan dapat menarikkan lebih banyak wisatawan untuk melakukan rekreasi. Ada 6 jenis rekreasi dalam pariwisata. 1. Ada pariwisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat baru yang mengandung budaya. Dan wisata budaya ini, seperti yang disampaikan oleh Kemenparekraf, menjadi salah satu porsi terbanyak pariwisata yang ada di Indonesia, sebesar 60% untuk wisata budaya di Indonesia. Yang kedua, wisata bahari atau wisata alam adalah kegiatan yang bersifat rekreasi dan dilakukan di laut, pantai, pulau, maupun tempat-tempat lain yang berhubungan dengan air. Wisata bahari ini porsinya sampai 35% masuk ke wisata alam. Wisata cagar alam adalah perjalanan yang dilakukan oleh pecinta alam atau gemar memotret beragam binatang dan marga satwa serta beragam fauna. Lalu ada agrowisata, yaitu wisata pertanian, yaitu mengorganisasikan perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang, pembibitan, dan sebagainya. Jadi wisata ini kita membawa pariwisata untuk bertujuan bertani atau melihat petani melakukan aktivitasnya atau membeli pasca panen dari hasil pertanian tersebut. Yang kelima, ada wisata kuliner, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mencicipi berbagai makanan khas daerah yang dikunjungi. Ada 17.204 pulau yang ada di Indonesia ini pasti memiliki kuliner yang beragam. Dan masih perlu dieksplor apa saja wisata kuliner yang bisa dianggap dan kita bisa menjualkan ke wisatawan internasional untuk masa yang akan datang. Lalu ada wisata belanja, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk berbelanja di berbagai tempat, seperti pasar tradisional, pusat pembelajaran modern. Saya ngambil study case di Amerika Serikat. Ternyata di Amerika Serikat ada beberapa rekreasi wisata yang sangat populer, yaitu wisatawan itu sering pergi ke kebun binatang, akuarium, pekan raya, atau karnaval. Lalu mereka sering berpiknik di taman, berpiknik di gunung, mengendarai mobil, atau berjalan dan jogging, berenang, menonton pertandingan olahraga, NBA atau baseball, dan bisa ikut serta dalam olahraga tersebut dan permainan. Memancing juga menjadi rekreasi yang populer di Amerika. Selain itu, ada lintas alam yang menjadi rekreasi populer di Amerika. Ada 5 tujuan wisatawan melakukan rekreasi dalam pariwisata. 1. Bersenang-senang. Wisatawan yang melakukan perjalanan untuk bersenang-senang dan mendapatkan hiburan, mereka ingin melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari dan menikmati waktu luang mereka dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Cari pengalaman baru. Wisatawan ini mengalami hal-hal baru dan memperluas pengetahuan mereka tentang budaya, sejarah, dan alam.
Mereka ingin belajar tentang tempat-tempat baru dan mendapatkan pengalaman yang berbeda dari kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada menjalin hubungan sosial. Wisatawan ini ingin menjalin hubungan sosial dengan orang-orang baru dan memperluas jaringan sosial mereka. Mereka ingin bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat dan hobi yang sama. Yang keempat, ada menghilangkan stres. Wisatawan ingin menghilangkan stres dan tekanan dari kehidupan sehari-hari. Mereka ingin melepaskan diri dari rutinitas dan menikmati waktu luang mereka dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Yang kelima, meningkatkan kesehatan. Wisatawan ingin meningkatkan kesehatan mereka dengan melakukan kegiatan fisik seperti hiking, berenang, bersepeda. Mereka ingin menjaga kesehatan tubuh dan perkiraan mereka. Ada 7 aspek ruang lingkup industri pariwisata menyambut berbagai sektor ekonomi. Ada restoran. Di dalam bidang restoran, perhatian kita adalah pada kualitas pelayanan, baik dari jenis makanan maupun teknik pelayanannya. Di samping itu, dari segi kandungan gizi, kesehatan makanan, dan lingkungan restoran, dan penemuan-penemuan makanan yang baru dan tradisional, baik resep, bahan, dan penyajiannya, bisa dikembangkan secara nasional, regional, bahkan internasional. Lalu ada penginapan. Penginapan atau homestay yang terdiri dari hotel, resort, dan homestay dari rumah penduduk merupakan aspek-aspek dalam pengembangan bidang kepariwisataan. Yang perlu diperhatikan adalah pengembangan penginapan ini dapat berupa strategi pemasaran, pelayanan saat menginap integrasi dan restoran atau biro perjalanan. Penelitian juga dapat diarahkan pada upaya memperkecil limbah dari industri pariwisata tersebut. Yang ketiga ada pelayanan perjalanan, meliputi biro perjalanan, paket perjalanan, perusahaan, insentif, travel, dan resepsionis service. Transportasi dapat berupa sarana dan prasarana angkutan wisata seperti mobil, bus, pesawat udara, kereta, kapal pesiar, dan sepeda atau sepeda motor. Lalu ada pengembangan daerah tujuan wisata. Dapat berupa penelitian dasar, penelitian pasar dan pangsa, kelayakan kawasan perwisatawan, arsitektur bangunan, dan engineering, serta lembaga keuangan. Ada lagi fasilitas rekreasi, meliputi pengembangan dan pemanfaatan taman-taman negara dan tempat perkemahan, ruang konser, dan teater. Yang terakhir ada atraksi wisata, meliputi taman-taman bertema museum, hutan lindung, agrowisata, keajaiban alam, kegiatan seni, budaya, dan lain-lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.